mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Recording in progress. 3 EKS, dan ini sebagai mata kuliah kulminasi ya, malah puncak ya. Ada di semester 7, minimum di semester 6 biasanya. Tahu apa di semester 6. Sebagai mata kuliah puncak ya tentu saja tuntutannya berbeda ya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan hal ini. Mata kuliah ini sepenuhnya berpusat pada mahasiswa ya. Akan mengkaji perekonomian Indonesia dari berbagai aspek ya. Berbagai aspek. Sistem perkuliahannya melalui kajian literatur, penulisan paper, lalu presentasi begitu ya. Jadi mata kuliah ini memerlukan tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Jadi pertemuannya akan bersifat konsultatif gitu ya. Dan semuanya diserahkan pada Anda begitu ya. Proses maupun nilai. Anda dituntut menggunakan media pembelajaran yang terbaik begitu ya. Yang kedua, cara menulis yang baik, termasuk menulis tidak boleh plagiat gitu ya. Nanti kita akan bagi per kelompok. Tercatat di sistem absen ada kelas B ada 41, kelas A ada 31. Mungkin dikurangi dengan mungkin yang ikut MBKM begitu ya. Tapi pada MBKM tertentu mungkin tidak relevan dengan mata kuliah ini. Jadi bisa jadi ya MBKM harus cari mata kuliah yang lain. Jadi MBKM itu mata kuliah yang diinnya bukan atas kehendak mahasiswa ya. Boleh usulan mahasiswa, tapi nanti dosennya akan melihat kemana yang paling tepat konversinya ke mata kuliah apa. Jadi oleh karena itu mereka yang ikut MBKM dan ingin dikonversi secepat mungkin harus konsultasi. Ya, jangan sampai Anda merasa sudah pasti akan direkognisi di mata kuliah ini, tapi kami tidak bisa nerima, gitu. Sehingga Anda rugi. Ya udah ikut MBKM lalu mata kuliah ini juga tidak diakui. Nah itu kan rugi. Jadi sejak awal pertemuan pertama ini, kedua, paling lambat minggu depan ya, Anda harus sudah komunikasi bahwa Anda tidak ikut kuliah selanjutnya karena program MBKM. Kalau tidak, maka dianggap Anda akan ikut mata kuliah ini sepenuhnya sampai selesai. Ya, sekali lagi bagi Anda yang mata kuliah ini kok dikonversi, maka Anda harus komunikasi dengan kami apakah layak atau tidak begitu ya. Setaranya dengan mata kuliah ini, karena mungkin saja setaranya dengan mata kuliah yang lainnya. Oke, yang selanjutnya saya melihat ada 72 orang, tapi di sini hanya 62 orang ya sampai detik ini, 62 orang. Jadi 10 orang belum hadir ya, belum hadir. Nanti Bu Fitran tolong diperhatikan absen kehadiran pertama itu penting banget gitu ya. Dan saya mewajibkan bahwa Anda semua itu on cam ya. Kecuali kalau memang jaringannya betul-betul tak memungkinkan gitu ya. Nanti tercatat di sistemnya di kami itu. Oke, saya akan langsung saja share screen menyampaikan topik-topiknya ya. Topik-topiknya. Diharapkan sih pertemuan saat ini lengkap ya tadinya ya, semua orang, karena akan dibagi kelompok. Nah, siapa yang Anda ikut MBKM ingin dikonversi dengan mata kuliah ini? Ada nggak di sini? Ada yang ikut nggak? Tolong sampaikan ya ke yang ikut MBKM ini, harusnya hadir dulu lah gitu ya. Hadir dulu.
Lalu segera hubungi kita lah. Bisa hubungi saya, hubungi Ibu Fitra, nih. Tidak ke saya, ke Bu Fitra. Ya. Oke, saya ini kan aja. Mana? Ya, ya. Saya stop dulu ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang kondisi perekonomian Indonesia, terutama yang paling mutakhir ya, terkini. Nah, perekonomian Indonesia sangat luas ya, menyangkut banyak aspek ya, yang kadang-kadang beririsan dengan aspek-aspek yang lain. Gitu. Nah, eh, jadi ini sangat mempelajarinya sangat segmented gitu ya, sangat fokus pada bidang-bidang tertentu. Ya. Targetnya di akhir itu kita itu bukan seperti yang sebelumnya ya, nyusun paper yang panjang lebar sampai ratusan halaman, karena targetnya yang tahun ini itu maksimum pada bulan Desember minggu kedua, Bu Fitra. Mohon dicatat aja oleh Anda semua ya. Desember minggu kedua sudah beres ya semuanya. Jadi kita akan membuat book chapter. Jadi kalau berbentuk makalah, Anda meskipun sampai ratusan halaman, tapi tidak akan jadi portofolio Anda gitu ya. Oh, kayak di SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kalau makalah, masa makalah, misalnya makalah apa, sehebat apapun, nggak akan masuk portofolio Anda ya. Tapi kalau Anda menyusun seperti book chapter, meskipun Anda hanya satu chapter menulisnya, dan nanti di ISBN kan begitu ya. Dan itu menjadi portofolio Anda nanti menyusun book chapter judulnya apa, gitu ya, diterbitkan oleh apa gitu ya. Wah, itu jadi portofolio luar biasa bagi Anda gitu ya, dan juga terdokumenkan secara baik, terpublikasikan meskipun tidak tidak dicetak secara apa namanya itu, ini ya, cukup berupa soft file aja begitu ya. Dan itu menjadi, insya Allah jadi kebanggaan Anda, jadi kebanggaan prodi gitu ya. Jadi target utamanya itu adalah membuat book chapter. Nanti pada pertemuan berikutnya akan disampaikan template-nya ya, seperti apa. Tapi sementara saat ini saya akan menyampaikan garis besarnya aja, topik-topiknya, garis-garis besar penyusunan. Setelah itu Anda silakan lanjut dengan pertemuan Anda sendiri. Nanti saya dengan Bu Fitran mundur, Anda tentukan siapa kelompok-kelompoknya ya. Kelompoknya yang menentukan Anda sendiri saja ya. Anda sendiri saja memilih mau dengan siapa itu. Apakah kelas A bisa campur dengan kelas B? Itu yang pertama sih sebetulnya boleh-boleh saja ya, hanya sulitnya kami ya dosen itu memasukkan nilai nantinya sudah susah, karena ini kelas A atau kelas B gitu. Nah ini rada di akhir itu biasanya kan deadline ya, waktu terburu-buru ini, lalu kelompoknya aja beda kelas jadi repot. Jadi sangat disarankan kelompoknya ada di kelas masing-masing. Jadi kalau Anda di kelas A ya kelompoknya kelas A, kelas B, kelas B. Kecuali kalau jadinya apa namanya itu, eh, jadinya apa namanya itu, tidak ini, apa, sisa gitu ya. Di kelas A sisa atau kelas B sisa ya boleh. Jadi cukup satu kelompok saja yang cross antara kelas A dengan kelas B. Cukup satu kelompok saja gitu. Yang lainnya coba ini. Bagaimana Pak kalau tanggung ini terakhir hanya satu orang? Nah, satu orang pertama kami akan tawarkan, sanggup nggak sendirian? Jadi karena saya menyediakan topik-topik yang cukup banyak ya, nggak akan kehabisan lah tema tentang perekonomian Indonesia. Jadi pertama akan ditawarkan siapa yang berani satu orang. Nah, boleh boleh ini satu orang. Ya.
Pak, kami meskipun lebih dari satu kelompok yang satu orang ya silahkan saja ya. Boleh Anda ini ya. Insya Allah kalau saya lagi kalau topik kita bisa ya. Tapi kalau kelompok ya maksimum hanya 2 orang ya. Mudah-mudahan tidak kehabisan topiknya. Eh, jadi mata kuliah perekonomian Indonesia, mata kuliah yang apa ya menyangkut banyak aspek kehidupan. Kita mempelajari perekonomian Indonesia dalam sisi makro ya. Syaratnya mata kuliah ini Anda harus sudah lulus mata kuliah teori ekonomi makro ya, makro Islam sama ekonomi pembangunan. Jadi 3 mata kuliah itu yang seharusnya minimum sudah ditempuh lah, sudah ditempuh ya. Karena ini makro banget. Tapi di sini bukan mempelajari teori ya. Teori makro kan sudah, makro Islam kan sudah, gitu ya. Ekonomi pembangunan kan sudah. Di sini data ya. Sini pentingnya Anda mencari data. Jadi dari mana datanya? Ya Anda harus lebih tahu dari saya sebetulnya kalau sekarang ya. Kalau dulu zaman saya itu mencari data itu ke BPS itu harus datang ngingkik gitu. Ngingkik ke kantor BPS dan datang ke sana belum tentu ada datanya. Lalu fotokopi. Harga fotokopinya itu bisa 5 kali lipat dibandingkan dengan fotokopi di tempat di kita gitu ya. Contoh dulu itu fotokopi itu kan hanya zaman saya itu hanya 20 perak, 25 perak. Tapi kalau di mereka itu bisa jadi 100 perak. Itu 3-4 kali lipat lah. Gitu. Dan itu pun tidak bisa langsung hari itu. Seminggu lagi datang lagi ke sana. Dari fotokopi belum tentu datanya cocok lagi. Nah, kalau sekarang kan mudah ya datanya. Datanya dari mana? Datanya dari terutama dari publikasi-publikasi dari instansi terkait. Contoh yang paling utama itu tentu saja BPS kita, Badan Pusat Statistik. Jadi Anda harus familiar dengan websitenya BPS. Jangan Pak nggak ada, bukan nggak ada, pasti Anda belum menemukan, pasti ada data. Yang kedua dari institusi terkait, contoh kalau menyangkut pertumbuhan ekonomi pasti juga ada di Kementerian Keuangan, pasti ada di Bappenas. Kalau menyangkut inflasi pasti ada di Bank Indonesia. Menyangkut uang beredar pasti ada di Bank Indonesia. Menyangkut perbankan pasti ada di OJK, gitu ya. Jadi Anda harus tahu ya sumber-sumbernya itu. Itu yang pertama dari institusi terkait. Yang kedua dari publikasi-publikasi lembaga kajian ekonomi. Ya. Contoh dari pusat kajian ekonomi apa baik yang ada di perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Ya. Nah, itu mereka melakukan kajian-kajian dan melakukan publikasi gitu ya. Nah, ini sangat menarik kalau Anda membaca data-data ekonomi makro tidak mensandarkan diri hanya dari publikasi pemerintah. Karena kecenderungannya kalau hanya dari publikasi pemerintah itu data-datanya bagus gitu ya. Kalaupun jelek itu ininya apa biasanya kadang-kadang deskripsinya atau ulasannya itu diperhalus sedemikian rupa seperti bagus atau dibela begitu. Nah, kalau dari pihak ketiga seperti dari lembaga kajian itu, nah itu interpretasinya itu kritis gitu ya, kritis dari sisi-sisi yang mereka kaji gitu ya. Nah, mana saja lembaganya banyak tentunya ya. Anda bisa menelusuri dari publikasi-publikasi atau dari ini apa kutipan-kutipan pers ya, media massa mainstream seperti apa koran Republika, majalah Tempo, koran Tempo, majalah Kontan gitu ya,
Kompas gitu ya. Ya silahkan. Nah dari sana kan mereka itu sebenarnya mengutip kebanyakan, mengutip publikasi baik dari pemerintah maupun dari pengkaji-pengkaji itu dari perguruan tinggi atau swasta. Nah, Anda telusuri ke websitenya biasanya. Ada insya Allah. Ya. Itu agar Anda menulisnya itu tidak Anda jadi juru bicara pemerintah gitu ya. Nanti akan ketahuan kebaca mana yang Anda bacaannya terbatas, mana yang luas, mana yang hanya mengandalkan dari publikasi instansi pemerintah, mana data yang Anda berusaha mencari tahu ke lembaga-lembaga pengkaji ekonomi yang dilakukan secara kritis. Gitu ya. Jadi nanti analisisnya imbang ya, antara yang pro dan kontra, antara yang lunak dengan yang keras gitu ya. Ini akan menarik dan jadi diskusi menarik dalam paper Anda nanti ya. Jadi lalu yang ketiga, barusan kedua ya, yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari mana? Dari lembaga kajian itu, dan yang ketiga dari ekonom-ekonom yang ini ya, independen, ekonom independen gitu ya. Contoh gitu ya, yang sangat kritis, objektif dan apa namanya itu kontekstual itu contoh Faisal Basri, Faisal Basri. Beliau dosen UI gitu ya. Beliau ada websitenya gitu ya. Nah, sangat bagus itu websitenya. Faisal Basri. Faisal Basri bukan Basri, Basri. Nah, Anda sebagai mahasiswa ekonomi Islam ya harus tahu lah, harus kenal dan harus kenal siapa Faisal Basri. Yang lainnya banyak ya yang sangat keras dan menjadi oposan itu seperti Profesor Rizal Ramli begitu ya. Tapi yang lain banyak kayak kejadian di Republika ada INDEP. INDEP itu singkatan dari apa? International Development Economic apa ya? Lalu ada CSIS begitu ya. CSIS Center Sosial apalah itu yang namanya. Dan pusat-pusat kajian yang lain ya. Ekonom yang vokal, kontekstual, dan memutakhirkan data ya seperti Faisal Basri, ada dari IPB itu Profesor, ada dua ya, ada 3 orang dari IPB itu yang saya suka ya. Yang pertama itu, Astagfirullah, lupa saya. Nanti saya sampaikan ya. Itu sebenarnya semuanya bertebaran di media massa ya. Jadi gampang lah topiknya apa gitu ya di Google pasti keluar banyak. Lalu kalau si koran itu mengutip dari Faisal Basri, maka carilah websitenya Faisal Basri gitu. Seperti itu. Oke, itu tentang sumber ya, sumbernya. Lalu yang selanjutnya yang keempat dari jurnal. Hanya kelemahannya jurnal itu kurang update. Kenapa? Kalau satu jurnal itu terbit 2021, itu datanya pasti kemungkinan sebelum 2019. Mungkin risetnya 2018, ditulis 2019, begitu ya. 2020 dimasukin jurnal, 2021 baru terbit. Jadi bisa lag-nya itu sampai 4 tahun, 5 tahun itu, antara keaktualan data dengan isi jurnal. Itu salah satu kelemahannya. Hanya jurnal lebih bisa dipercaya begitu datanya karena melalui proses yang panjang itu dari mulai menulis sampai direview gitu sampai dipublikasi. Terutama jurnal-jurnal yang bereputasi ya, terindeks internasional seperti Scopus, Web of Science gitu ya, atau Sinta 1, Sinta 2 begitu. Itu yang keberapa? Keempat ya, sumber keempat ya.
Oke, sumber yang lainnya silahkan ya, tidak terlalu mengikat ya. Cuman itu. Lalu yang selanjutnya topik-topiknya apa saja? Nah ini yang akan saya ini share. Ini gimana? Ya, oke. Sebelum dibagi, saya sampaikan dulu ini ya. Yang pertama sejarah perekonomian Indonesia. Ini mudah, ini yang paling mudah ya. Dua yang pertama itu paling mudah. Sejarah perekonomian Indonesia. Ini datanya sudah ada. Anda bisa pinjam makalah sebelumnya dari kakak kelas Anda yang dulu mirip. Saya sampaikan aja daripada dilarang-larang bagi Anda ini ya. Hanya tentu saja memiliki tuntutan yang berbeda, sistematika juga akan berbeda, lalu apa namanya itu bobot juga harus lebih bagus gitu ya dari sebelumnya. Nah, sejarah perekonomian Indonesia dari ya mungkin sejak sebelum Indonesia merdeka ya. Jadi, kalau kita bagi sejarah perekonomian Indonesia itu udah dimulai sejak zaman kerajaan ya. Kita zaman kerajaan, kita katanya pernah mengalami kejayaan pada masa kerajaan gitu ya. Lalu setelah itu tak tahu kerajaan itu hilang satu persatu begitu ya. Datanglah penjajah dari Eropa. Dimulai kalau nggak salah Spanyol atau Portugis dulu ya datang ke sini, Belanda dan Jepang. Jadi kalau kita lihat runtut ke belakang, sejarah kita itu dimulai dari sejarah zaman kerajaan Hindu ya, Hindu Buddha. Lalu setelah itu Hindu Buddha hilang ya, lalu datanglah kerajaan Islam. Yang terakhir itu kan kerajaan Islam itu. Namun catatan-catatan tentang itu hanya sedikit sekali gitu ya. Jadi nanti tidak usah panjang lebar lah. Lalu setelah masa kerajaan datanglah masa penjajahan. Jajahan oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Belanda yang paling banyak gitu. Nah, catatan itu ada gitu. Meskipun tidak banyak juga, lumayan lah bisa dideskripsikan gitu, ditabelkan. Lalu setelah itu masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan itu fasenya banyak ya. Ada pertama masa Orde Lama ya. Orde Lama itu tahun 45 sampai tahun 55 ya. Masa Orde Lama zaman Bung Karno. Jadi periodisasi sejarah perekonomian Indonesia itu tidak bisa lepas dari sejarah politik. Ya, sejarah politik. Zaman penjajahan ada politik kan sama. Setelah merdeka zaman Orde Lama itulah kita bisa pilah dalam satu periode itu ya. Namun di dalam periode 45 sampai 55 itu selama 10 tahun kan. 55 ya. Iya, sorry tahun sampai 65 ya. 45 sampai 65 berarti selama 20 tahun. Kode lama itu bisa dipenggal-penggal juga ya. Penggal 2 45 sampai 55 masa kepemimpinan apa katanya dulu itu disebut paling bebas Indonesia itu 45 sampai 55. Demokrasi liberal pada saat itu sistem pemerintahannya parlementer. Parlementer. Lalu yang kedua 55 sampai 65 itu masa demokrasi terpimpin gitu ya. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau 45 sampai 55 itu menggunakan undang-undangnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu yang Pancasilanya sila ke-1-nya itu ada ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan apa syariat Islam gitu ya. Seperti itu bagi para pemeluknya. Nah, tahun 55 itu ini jadilah ke Undang-Undang Dasar 45 itu sampai tahun 65. Dari tahun 65 itu masa Orde Baru. Orde Baru itu sampai tahun 1986 itu 87 ya. Saya lupa lagi. Itu Orde Baru.
Orde Baru berkuasanya sangat lama, selama 32 tahun, selama Soeharto. Itu dibagi-bagi juga, pecah-pecah. Ada Pelita 1, pembangunan 5 tahun, 1, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Nah itu pelita-pelita itu zaman Soeharto sampai tahun 86 atau 87, 86 ya Soeharto itu, 87 loh salah lengsernya itu. Dari sana, dari 87 sampai sekarang Orde Reformasi. Nah Orde Reformasi ini disekat-sekat juga. Periode pertama kan zamannya Gus Dur ya, presiden pertama yang ini ya Gus Dur itu Gus Dur. Di zaman Soeharto, Gus Dur itu kan presiden dipilih masih oleh MPR ya, sama seperti pada zaman Soeharto, oleh MPR dipilihnya bukan oleh rakyat secara langsung. Nah setelah Gus Dur dilengserkan pada tahun kedua atau ketiga diganti oleh Megawati wakilnya, wakil presidennya Megawati menggantikan Gus Dur yang dilengserkan. Setelah Megawati, nah pemilihan secara langsung terpilihlah SBY, Megawati kalah. SBY dan SBY 2 periode kan, SBY 2 periode. Nah setelah SBY sekarang rejim Jokowi juga ke apa 2 periode. Ya jadi sejarah politik itulah yang juga jadi mengiringi sejarah ekonomi perekonomian. Jadi Anda bisa sekat-sekat itu bagaimana kondisi makroekonomi utama aja, ya, tidak usah semuanya. Kalau semuanya ya Anda 1000 halaman aja nggak akan cukup, gitu ya. Indikator makroekonomi utama dan kasus-kasus yang menonjol, gitu ya. Kasus-kasus yang menonjol, contoh gitu ya, depresiasi mata uang, apa namanya itu di rejim siapa, lalu krisis moneter itu pada saat rejim siapa, gitu kan. Itu. Nah, itu saja ini harus mudah, datanya banyak sekali, tapi Anda harus baca banyak karena apa? Jangan sampai Anda salah menulis karena sekali lagi jumlah paper kita itu terbatas halamannya. Nanti saya akan sampaikan di akhir ini. Lalu yang kedua, sistem perekonomian Indonesia ini juga tidak susah, bisa oleh 1 orang. Oleh ini Pak saya aja seorang. Oke. Nah, hanya memang dan ini datanya banyak di mana-mana bertebaran lah. Sistem perekonomian itu ya kita ada sistem kapitalis, sosialis, sistem ekonomi Pancasila gitu. Lalu sistem ekonomi Islam gitu aja. Nah, yang susahnya itu Anda harus menganalisis sebenarnya sistem ekonomi kita itu mana gitu. Ketika zaman Orde Lama itu yang dipakai itu sistem ekonomi apa sebetulnya? Dari mana kita melihatnya? Melihatnya dari perjalanan sejarah itu, indikator makroekonomi, lalu pernyataan beberapa pengamat atau statement pemerintah pada saat itu. Contoh zaman Soeharto kan mempromulgakan diri sistem ekonomi Pancasila, tapi benar nggak sistem ekonomi Pancasila? Yang sebenarnya sudah sistem ekonomi liberal kapitalis itu. Dan semakin ke sini kan semakin liberal, semakin kapitalis. Jadi sistem ekonominya apa, kadang-kadang yang terjadinya apa. Nah, yang harus Anda kemampuan itu menganalisis itu. Menganalisis bahwa dikatakan bahwa ekonomi kita itu dari sisi regulasi atau dari sisi apa ya, jargon gitu, ekonomi Pancasila, tapi yang terjadi apa? Contoh, menurut Anda itu ya, sistem ekonomi ini sudah kapitalis, apa alasannya? Alasannya karena mungkin peran swasta semakin dominan, peran negara semakin terbatas, PDB banyak dihasilkan dari mana? Nah itu kan harus didukung data, gitu ya. Oke, yang ketiga ini tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Saya gabungkan di sini, gitu ya. Ini saya kira Anda sudah tahu lah. Lalu yang keempat ini sudah sektoral ya, perkembangan sektor pertanian. Ini sudah, pertanian itu kan banyak ya,
Ada perikanan, ada perkebunan, ada kehutanan, ada kehewanan itu apa ya? Kehewanan apa? Peternakan, peternakan, kehewanan, peternakan gitu. Perikanan gitu. Perikanan itu ada darat, ada laut ya. Ini bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun ya. Nanti gimana tahun ke tahunnya kan banyak katanya kan gitu. Ya nanti kita ini, Anda tanyakan kalau saya lupa ya. Karena kalau dibahas sekarang nanti agar cepat selesai aja ininya ya. Yang kelima, perkembangan sektor industri di Indonesia. Ini ya sektor pertanian dan industri ini kan ada semacam ada trade-off ya. Kalau suatu negara itu maju industrinya biasanya pertaniannya kurang. Kalau pertanian maju biasanya industrinya kurang. Tapi ternyata ini salah sekarang itu. Negara maju kadang-kadang ya industrinya maju, pertaniannya juga maju begitu ya. Karena apa? Karena pertanian itu sekarang sudah padat ini ya, padat teknologi. Dan sekarang terbukti negara-negara yang negara industri maju itu pertaniannya maju. Contoh Amerika Serikat. Amerika Serikat teknologi maju ya. Tapi pertanian luar biasa. Kita impor gandum dari Amerika, apel dari Amerika, buah-buahan dari Amerika, impor daging dari Amerika gitu kan. Ya, Australia sama. Australia negara maju tapi dia pengekspor daging terbesar kalau susu dan susu sapi ya dengan New Zealand. Yang keenam, transformasi struktur ekonomi Indonesia. Nah, ini untuk melihat kita ini sebetulnya apa termasuk negara industri atau negara jasa atau negara agraris begitu. Dilihat dari struktur ininya ini terkait dengan topik yang ketiga, ini pendapatan nasional. Tapi analisisnya analisis transformasi ekonomi. Ya ini baca banget. Lalu perkembangan sektor informal dan UMKM di Indonesia ya. Sektor informal seperti apa ya, pedagang kaki lima, pedagang asong, gitu kan disebut sektor informal ya. Sektor yang termarginalkan gitu ya. Termasuk perannya ya bagi ekonomi Indonesia. Ini bahannya banyak lah. Kalau ini kan Anda harus ke websitenya Kementerian Koperasi dan UMKM. Lalu yang kedelapan tentang kependudukan. Di Indonesia kependudukan itu banyak ya, dari mulai jumlah penduduk, penduduk berdasarkan usia, penduduk berdasarkan agama, penduduk berdasarkan jenis kelamin, penduduk berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, Jawa luar Jawa, begitu ya, kawasan barat, kawasan timur, ini banyak sekali kependudukan itu ya komponennya. Nah ini kan bisa dari kementerian yang terkait dengan ini ya, ini mudah ini, masuk mudah. 9, bicara tentang ketenaga kerjaan, kesempatan kerja dan pengangguran. Ini ya, kalau ini ada kementerian ya, ada kementerian tenaga kerja ya, mudah. Yang ke-10, pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Nah ini ya sebetulnya tidak masuk dalam masalah ekonomi, tapi dimasukin karena di sini ada IPM nanti itu ya, Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index ya. Bagaimana kualitas manusia Indonesia dilihat dari IPM, atau mungkin ada punya kajian lain bukan IPM tapi Islamic Development Index, jadi IDX gitu. Yang ke-11 tentang distribusi pendapatan, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Nah, bagaimana distribusinya? Ini distribusi tidak merata kan senjang. Senjang biasanya timbullah kemiskinan. Ini di satu kelompokkan sama saya. Lalu yang ke-12 neraca pembayaran dan cadangan devisa. Ini juga data naik bagus. Ini datanya dari BI ya, dari Kementerian Keuangan nomor 12 ini. Uang beredar dan inflasi ini ke BI saya kira yang paling pas ini. Datanya banyak, mudah ini. Lalu kebijakan moneter juga ke BI. Ya. Lalu perdagangan internasional dan neraca perdagangan Indonesia ini kebijakan fiskal ya, kebijakan fiskal dan APBN ini Kementerian Keuangan, Bappenas.
Perdagangan internasional dan neraca perdagangan ini Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan, lalu BPS ya, pasti ada. 17 kinerja industri perbankan nasional, ini OJK sekarang, itu di OJK. Kinerja industri jasa keuangan non-bank, baik konvensional maupun syariah, ini juga OJK ya. Gampang. Perkembangan pasar modal Indonesia, pasar modal ya OJK kan ya. OJK sama. Satu sumber ini, mudah-mudahan. OJK dan apa ini ya, dan Bursa Efek Indonesia. Keuangan mikro, nah keuangan mikro ini bisa ke Kementerian Koperasi dan UKM. Tak tahu Bapak Nas ada enggak ya? Kayak ini. Ini menarik ini. Ke BI barangkali ada juga datanya di BI. 21, nah 21 ini Anda perlu baca-baca yang ini ya, yang lebih makro lagi tentang globalisasi, liberalisasi, dan privatisasi ekonomi Indonesia. Jadi satu ini ya, satu rangkaian ini globalisasi yang mengungkapkan juga biasanya liberalisasi seiring dan privatisasi. Nah, ini sangat menarik ekonomi politik kajiannya maksudnya ya. Dua-dua itu resesi dan krisis ekonomi. Nah, kita pernah mengalami resesi, dunia juga pernah, begitu ya. Ini bicara bagaimana resesi. Tapi ini nanti tak bisa takutnya ini ya. Nah, lalu sebenarnya perkembangan BUMN di Indonesia. Nah, ini ke Kementerian BUMN ini pasti datanya ada. Perkembangan sektor real dan moneter Indonesia, ketimpangan, sorry. Ini ketimpangan. Ketimpangan sektor real dan moneter. Saya ini menarik ya, Anda termasuk masuk ekonomi politik atau apa ya. Lalu yang 24, ekonomi Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Di sini atau enggak ya, saya ini kan aja. Karena ini lalu keuangan sosial, filantropi, nah apa konvensionalnya ada, ini bisa ke Basnas, bisa ke Kementerian Sosial ya, lalu Kementerian Agama. Lalu yang ke-25, industri bisnis digital di Indonesia, ini menarik ya, karena sekarang itu bisnis digital luar biasa ya. Lalu investasi itu ada dalam negeri, ada luar negeri, ada PMDN penanaman modal dalam negeri, dan ada PMA penanaman modal asing. Ini ke Kementerian Investasi ya, ini gampang datanya. Perkembangan utang negara, nah sama ini namanya utang luar negeri. Tapi sebenarnya utang negara itu kan bukan hanya utang luar negeri ya. Utang luar negeri itu ya salah satu asalnya aja, asalnya dari luar negeri. Padahal sekarang itu negara itu mau meminjam itu bukan hanya ke luar negeri, tapi dalam negeri dengan menerbitkan sukuk, menerbitkan obligasi begitu ya. Nah, kalau dulu memang utang luar negeri dari Jepang, dari IMF, dari Bank Dunia, dari IDB. Nah, sekarang kita menerbitkan obligasi. Yang ke-28, daya beli masyarakat dan upah di Indonesia. Ini menarik. Yang ke-29, masalah, tantangan, dan daya saing dan prospek ekonomi Indonesia. Ini menarik, kajiannya banyak ya. Daya saing itu kan ada rankingnya, ada ratingnya ya, ada pemeringkatannya. Lalu yang ke-30, ekosistem rantai nilai halal dan perkembangan industri bisnis halal di Indonesia. Ya, ini saya satukan aja begitu. Ini juga sekarang datanya banyak gitu. Lalu yang ke-31, transnational company. Transnational company. Jadi salah satu dikatakan masalah juga karena beroperasinya perusahaan-perusahaan transnasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini ada sisi positif dan negatifnya. Kita masukin aja bagaimana ininya, datanya mudah-mudahan ada.
Lalu ketiga dua, perkembangan ekonomi negara Islam. Nah, ini negara Islam bukan hanya Indonesia ya, mungkin yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, bagaimana perkembangan ekonomi? Tadi saya baca perkembangan ekonomi Qatar gitu. Qatar itu luar biasa ya, dulu itu negara miskin, sangat miskin gitu ya. Penduduknya itu hanya pencaharian sebagai pelaut ya. Karena kan gersang gurun pasir, nggak bisa nanamin apa-apa. Dan mereka itu melaut itu dalam keadaan terpaksa. Dia seringkali pelautnya itu banyak yang tidak balik lagi gitu, karena ditelan hiu, ikan hiu. Dan mereka hidup sangat miskin gitu ya, negara pantai, miskin, di gurun pasir begitu. Sampai ditemukannya minyak bumi. Tentunya di mereka sekarang jadi negara petroleum, negara kaya luar biasa, mengalahkan Amerika, Jepang, Inggris dan sebagainya. Income per kapitanya gede banget, hampir 100.000 US dollar ya per tahun. Indonesia kan hanya sekitar 4.000, mereka hampir 100.000. Jadi kaya banget mereka itu. Jadi wah, kita kan hanya 4%-nya kekayaannya itu dibanding mereka gitu. Orang disulap gitu ya, negara di gurun pasir menjadi kota metropolitan. Ya kebetulan ya amanah kayaknya penyelenggara negaranya ya. Lalu yang ketiga-tiga, perkembangan industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif ya kan ini mudah gitu. Lalu yang selanjutnya, perkembangan ekonomi regional dan kawasan Indonesia. Regional itu apa ya? Nanti ya kajiannya regional ya. Bisa nanti kasus ya, kalau bisa semua mana kita tetapkan dulu indikatornya apa. Contoh pendapatan apa PDRB gitu ya. PDRB, produk domestik regional bruto begitu ya. Lalu dari pengangguran, dari apa begitu ya. Nah, nanti bisa dibandingkan antar provinsi gitu ya. Nah, ini kajiannya banyak banget ini ya, nanti minimum 2 orang ini minimum. Tapi ya karena tidak boleh lebih dari 2 orang ya. Nanti kita batasi lebih sempit lah. Tadinya ada banyak ya, macam kelompoknya itu ada kelompok khusus mengkaji ekonomi regional Jawa, Bali gitu, ekonomi regional Sumatera, ekonomi regional kawasan Indonesia Tengah dan Timur, gitu. Dibagi 3 gitu. Tapi karena jumlah masa sedikit gitu, jadi hanya 1 judul aja. 35 dan 6. Jadi ada berapa orang sekarang? Kalau 36 kan kali 2 berarti 72. Nah, ini karena tadinya 72, ternyata tidak 72 ya. Jadi silahkan Anda saya share nanti ininya ya, filenya. Walid, Assalamualaikum. Abdi, ya ya. Mohon. Kumaha Pak? Mohon Pak. Ya mohon abdi teh jika abdi mah mau biasa Pak datos biaya surat tugasan. Di Bareto teh. Mohon jangan mau biasa dirugi. Ya ya. Jangan Bapak teh sareng paiin Pak, sareng paiin. Paiin, oke. Mohon. Mohon, ya, ya. Mohon ku abdi atuh di aya nomor telepon paiin tadi Bapak. Gaduh. Nu kapupur aya mau pilih tos gentos kirim pintu di abdinya. Mohon ku abdi atuh di pintu di bapaknya. Ya. Anjeunna tos siap cenah Pak. Ya. Enjing mangga gitu. Biayana tos disanggupkeun gitu. Atos disanggupkeun ku abdi teh di 3 juta lah, tos 3 juta teh. Mohon. Gitu. Iya ya. Mohon. Nuhun pahalidnya. Mohon sami-sami Bapak mangga. Punten pisan abdi teh tiasa ngajajan Bapak. Ya, sosial kumaha. Tas bentrok. Mohon bentrok. Aduh, upami teu bentrok mah insyaallah habis biasa. Mohon namanya tos di serat tugasan cenah Pak Holid teh biasa dirupi. Mohon. Ya. Mohon apunten Bapaknya. Ya, sami-sami. Iya, nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti jumlah kelompoknya nanti Bu Fitran ya.
tergantung dari jumlah mahasiswa yang fix ikut ya. Tugasnya apa? Jadi tadi saya sampaikan membuat book chapter ya. Book chapter nggak usah banyak-banyak ya, 15 sampai 20 halaman lah. Kurang dari 15 juga nggak apa-apa, asal tidak boleh kurang dari 10 sebetulnya. Ya moderatnya sih 15 halaman. Jadi oleh karena itu ini tulisannya harus padat banget gitu, padat banget. Spasinya cukup satu spasi A4 gitu ya. Lalu yang kedua infografis. Nah, infografis untuk bahan Anda presentasi. Jadi bukan PPT biasa ya, infografis. Nanti mungkin ada berapa infografis ya, dibatasi aja Bu Pitan ya. Seragamkan 2 atau 3 begitu sehingga padat gitu ya isinya itu. Oh, nggak banyak tapi bagus gitu loh. Ukurannya juga harus ini ya, ukurannya ya ukuran standar aja begitu ya. Standar apa namanya itu? Standar PPT kalau ukuran Maya. Cuman ininya infografis itu bukan PPT biasa. Lalu ada video singkat. Video singkat ya Anda presentasi begitu ya, ya mungkin dua bisa Anda ini bisa Anda sendiri bisa apa namanya itu. Tapi baiknya Anda sendiri aja lah agar ini ya. Anda sendiri aja. Dan ini nanti di ini kan ke YouTube. Jadi kita harus punya ininya Bu Fitra. Nanti ada apa ya di YouTube ini namanya apa ya? Ada akun YouTube, akunnya YouTube-nya ya. Jadi semua ke sana. Jadi nanti salah satu kriterianya itu banyaknya yang like gitu. Subscribe. Jadi agar di-share ke mana-mana oleh Anda sendiri agar bagus gitu. Kan malu kalau men-share tapi enggak ini. Jadi kita bikin rubrik penilaiannya ya. Lalu yang keempat presentasi ya. Presentasi itu diantara presentasi video. Presentasi juga nggak lama nanti ya. Presentasi cukup 10 menit maksimum ya. Ya 7,5 sampai 10 menit gitu. Dan yang 2,5 menit sampai 4 menitnya itu video. Jadi bagaimana apa yang diinformasikan ya di infografis itu. Di infografis itu. Sedangkan book chapter sendiri nanti kita review itu tidak tergantung pada saat ini ya presentasi, tapi sejak awal dari sekarang pun harus terus gitu ya. Jadi nanti tiap pertemuan itu nanti Anda harus menyampaikan itunya draft paper-nya ya, draft paper-nya yang akan kita review terus menerus ya. Nah, yang ekstranya publikasi di media massa. Nah, Anda yang penting media massa online lah, contoh itu kalau di Kompas itu kan ada kolom Kompasiana ya, tidak terlalu ketat itu di sana itu mahasiswa banyak yang menulis itu banyak mahasiswa yang menulis itu tugas itu tugas. Jadi untuk Anda kan waduh pernah nulis di koran nih di apa Kompas gitu kan, wah hebat kan Kompasiana. Nah, itu tidak terlalu ketat atau di media apapun lah itu, link online bisa diakses gitu ya, bisa di ini. Nah ini ekstra, ini tidak wajib tapi jadi tambahan gitu. Contoh kalau nilainya itu hanya A minus gitu ya. Nah karena menulis di media massa jadi naik tuh jadi A plus gitu, seperti itu. Ya, oke catatannya kertasnya A4 ya. Keempat, Time New Roman 12 font 12 1,15 spasi ya, marginnya 4433. Bisa gitu aja ya. Datanya data 5 tahunan atau per rejim pemerintahan. Plus data tiap tahun dalam 10 terakhir. Nah, datanya yang harus tiap tahun itu dalam 10 tahun terakhir. Nah, tahun terakhir itu kapan? Ada data yang tahun 2020 sudah ada. Nah, wajib ada. Jadi 2020 jadi dari 2011 sampai 2020 tiap tahun. Lalu kesananya ke belakangnya itu per 5 tahun atau per rejim
pemerintahan gitu ya. Di akhir masa SBY berapa gitu data-datanya. Ya. Jadi tidak harus wah saya punya data nih dari sejak zaman tahun 45 data pertumbuhan ekonomi, nggak usah ini ya, nanti terlalu tabelnya terlalu banyak gitu. Itu mah datanya data ini aja lah, data 5 tahunan aja. Nah yang terakhirnya yang 10 tahun, yang tiap tahunnya itu. Yang ketiga, dalam satu halaman minimum ada 4 citasi dari sumber berbeda, ya. Kecuali ada eh, tabel banyak data ya. Jadi agar Anda tidak hanya mengutip dari satu sumber, 2 sumber saja begitu ya. Meskipun isinya sama, tapi bagus apabila banyak yang dukung. Yang keempat, referensi utama. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, itu saja dari saya. Silakan, kita punya waktu. Sebetulnya ini kan 3 SKS ya, tapi kita batasi sampai 17.30 aja lah maksimum. Jadi kita punya waktu 25 menit lagi untuk diskusi ya. Ada nanya, apanya aja silakan, terserah lah. Oke, silakan. Gak ada yang nanya? Lah pas ini. Atau Bu Fitran mau menambahkan, silakan. Iya, mungkin sebetulnya kalau nanti ada, kan terus direview ya Pak ya, sampai akhirnya nanti mengumpulkan di finish. Tetapi boleh menghubungi saya di luar jam kelas gitu. Jadi misalkan ada progres, bisa dihubungi aja. Kita mungkin bisa Zoom atau nanti saya eh, periksa review lewat email gitu, kayak apa? Lewat email gitu. Nanti saya kirim feedbacknya seperti itu. Jadi tidak terbatas waktu di hari ini ya, karena untuk mengejar target eh, sempurna di Desember ya Pak ya. Desember minggu kedua ini kan apa, tampilan book chapternya harus sudah fix gitu ya. Jadi kita harus agak cepat gitu untuk apa? Untuk proses penyelesaiannya gitu. Bapak mungkin sedikit ada saran apa di pas UTS itu setidaknya sudah mengumpulkan berarti ya Pak? Karena nanti kan tiap setelah UTS-nya mungkin presentasi ya Pak? Hmm? Eh, setelah UTS Gimana? setelah UTS itu presentasi mungkin ya Pak? Ya, presentasi, benar. Betul. Nanti kita jadwalkan presentasinya. Mungkin ada 10 menit aja sekarang itu. Jadi kalau 10 menit, kalau ini jadi 1 jam kan berarti bisa 5 orang ya. Kalau 6 orang nggak mungkin karena kan ada jeda waktu ini ya, perpindahan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Anggaplah 1 jam 10. Jadi insya Allah itu bisa selesai. Nah kalau tidak mungkin nanti kita pecah dua gitu presentasinya. Ada kelas A, ada pokoknya sebagian Ibu Fitran, sebagian presentasi di saya. Seperti itu ya. Nanti kita lihat waktunya ya, terutama progres Anda dalam penyelesaian tugas-tugasnya nanti. Ya tentu saja Anda yang lebih dulu ya nanti akan bebas tugas ke sananya tuh. Ya. Nah, tapi bagi Anda yang lelet ya tentu saja jadi lambat gitu ya. Eh, silahkan. Bapak, Nggak ada yang nanya, kok izin pada diem izin ini. bertanya Pak. Siapa? Sri Mardianti Pak.
Ya, Eh, silahkan. untuk format book chapter-nya itu kayak makalah biasa pada umumnya, Pak. Nanti kita pertemuan minggu depan kita akan khusus menyampaikan template-nya. Tapi Anda itu jangan menunggu template ya. Template itu kan hanya cara aja. Tapi yang penting kan ada sekarang datanya kumpulkan, datanya ada semuanya di ini. Nanti template itu bisa belakangan ya. Nanti kita tentukan ya. Jadi semuanya harus seragam. Ada syarat minimum gitu ya. Contoh referensinya itu minimum 10 ya. Referensinya minimum 10. 10 sumber yang berbeda. Kurang dari 10 nggak layak jadi book chapter itu. Oke. Ada lagi? Silahkan. Terima kasih, Pak. Halo, Izin bertanya, Pak. siapa? Afifah. Hah? Afifah. Afifah, ya Ya, gimana? ini lebih ke jadwal perkuliahan sih, Pak. Kan kalau untuk di jadwal sendiri itu jam 1. Kalau untuk minggu ke depan-depannya itu bagaimana ya, Pak? Nanti kita inilah, kita bisa apa namanya itu kondisional ya, karena saya sendiri mungkin saja pas berhalangan gitu. Jadi kita kondisional. Jadi mudah-mudahan kalau ke jam 1 pun Anda yang kelas A-nya bisa gitu ya. Jadi harus siap-siap aja. Nggak bentrok kan? Nanti rada fleksibel lah begitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Oke, siapa lagi? Halo. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Bapak. Ya. Izin bertanya, Pak, mengenai yang dikonversi untuk yang mengikuti MBKM, Pak. Untuk yang MBKM berarti sebelum dikonversi nanti masuk dulu ya, Pak ya, untuk 2 kelas di PI ini. Oh ya, Rafa nanti sampaikan kalau ini kalau berupa mata kuliah ya, mata kuliahnya apa di sananya. Lalu kalau program apa namanya itu pengabdian atau program yang lainnya apa programnya dan kontennya apa. Tolong disampaikan ke saya dan Bu Fitran ya. Nanti kita analisis gitu ya. Nah, nanti cocoknya mata kuliahnya apa gitu ya. Seperti itu. Jadi saya minta input dulu dari Anda. Minta input dokumen tentu saja ya. Dokumen dari Anda. Ya. Jadi nanti bisa dikolektifkan ya, Pak ya. Jadi biar Bisa dikolektifkan aja. Memang agar lebih mudah dikolektifkan aja ya. Agar gampang itunya. Agar gampang apa namanya itu karena data yang masuk ke kami itu kan banyak banget ya kalau perorangan repot capek kadang-kadang terlewat nggak terbaca sampai 2 minggu 3 minggu gitu. Baik, ya Pak. Terima kasih. Ya. Silahkan ada lagi? Insya Allah udah cukup, Pak. Ya. Yang lain silahkan. Nggak ada. Kenapa? Mending nggak ada yang bicara. Bu Fitra nih sepi nih kelasnya, kelas kuburan ini. Mungkin karena sore mungkin ya, Pak.
saya aja masih bisa ngomong apalagi mahasiswa yang masih muda. Ya kalau nggak ada ya kita akhiri saja. Kita akhiri, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap Anda sudah paham, sudah mengerti. Jadi silakan Anda lanjutkan. Kami akan mundur dari Anda, jangan dulu mundur. Anda untuk menentukan topik-topiknya apa. Anda sudah foto nggak, screenshot tadi nggak? Kalau enggak ya saya share, kalau udah di screenshot ya nggak usah saya share lagi gitu loh. Ya, ada nggak? Anda screenshot nggak? Atau Anda foto nggak? Bapak filenya boleh saya minta Pak untuk Ya, ada boleh. WA grupnya kebetulan ini Ya. Bapak. Oke, jadi sebaiknya, karena ini kan kuliah 3 SKS ya, waktunya masih panjang ini. Jadi kita keluar dulu dan silakan mahasiswa ini, dan minggu depan sudah ada kelompoknya. Jadi kelompok 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa ya. Nah, Anda yang MBKM ya nggak usah ikutan lah gitu ya. Nggak usah dimasukkan dulu gitu ya. Seperti itu ya. Sehingga Anda selama 1 minggu depan mencari sumber, sehingga masing-masing udah kebayang gitu ya, karena sumber sudah punya. Mudah-mudahan setelah Anda baca sumber-sumbernya, Anda jadi tidak pasif gitu ya, bisa rame berdiskusi. Oke, gitu aja. Kalau tidak ada, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak. Terima kasih Pak.